Sekarang saya akan masuk ke contoh bagaimana teman-teman untuk membuat yang namanya jurnal pembalik. Oke, jurnal pembalik ini bisa teman-teman lakukan pada saat awal tahun setelah periode tutup buku di akhir tahun berakhir. Oke, sekarang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa untuk jurnal pembalik ini sifatnya opsional. Boleh teman-teman lakukan, boleh tidak. Karena untuk beberapa perusahaan yang sudah menggunakan sistem akuntansi yang well established atau sudah ongoing, biasanya teman-teman tidak perlu lagi membuat yang namanya jurnal pembalik. Karena sistem akuntansi yang sudah canggih biasanya pada saat memasuki periode awal tahun, tinggal teman-teman klik settlement atau apapun menu yang ada di sistem akuntansi tersebut, maka dengan sendirinya jurnal-jurnal yang masih harus dibalik akan dibalik dengan sendirinya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat namanya jurnal pembalik. Namun kalau memang untuk mungkin perusahaan skala kecil menengah yang memang belum menggunakan sistem akuntansi, teman-teman di sini harus pantau terus nih jurnal pembaliknya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pertama ya, untuk jurnal pembalik beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka. Jadi teman-teman harus ingat, tidak semua akun bisa dibalik dan memang ini sifatnya hanyalah opsional. Contoh, pada tanggal 1 Desember dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar 2,4 juta. Dan kemudian dicatat menjadi beban sewa 2,4 pada kas 2,4. Di sini artinya apa? Apabila teman-teman ingat pada materi jurnal penyesuaian kemarin, di sini teman-teman langsung mengakui sebagai beban. Yang artinya apa? Pada saat teman-teman membuat AJP, maka teman-teman harus menghitung kembali sebenarnya berapa sih sewa dibayar di mukanya atau biaya dibayar di mukanya. Jadi teman-teman pada saat AJP harus menghitung berapa sih nominal deposit yang teman-teman lakukan sebenarnya, bukan menghitung bebannya kembali. Nah, di sini terlihat nih AJP-nya ialah sewa dibayar di muka pada debit 2,2 pada beban sewa sebesar 2,2. Artinya apa? Sebenarnya beban sewa untuk di bulan Desember itu hanya sebesar 200.000. Didapat dari mana? Beban sewa di debit 2,4 dikurangi dengan beban sewa di kredit 2,2. Artinya apa? Kalau teman-teman bikin jurnal asli, yang ada hanyalah beban sewa 2,2 di debit, kemudian sewa dibayar di muka. Beban sewa sebesar 200.000 di debit, kemudian sewa DM di debit sebesar 2,2 dan kasnya ialah di kredit 2,4. Itu untuk AJP-nya. Terus gimana kalau teman-teman mau bikin namanya jurnal pembalik? Gampang. Kita lihat nih. Jurnal pembaliknya ialah teman-teman harus mengembalikan lagi nih yang awalnya beban sewa di kredit 2,2, teman-teman balikan lagi di debit 2,2. Kemudian teman-teman tinggal gulingkan lagi tuh pada awal tahun yang namanya sewa DDM awal di debit jadi dimasukkan ke kredit lagi. Artinya apa? Di sini teman-teman mengulang lagi bahwa pada saat awal Januari 2018, di sini teman-teman masih mengakui beban sewa sebesar 2,2 dan akan teman-teman buat AJP-nya kembali apabila teman-teman sudah menerima, apabila teman-teman sudah memasuki masa sewa yang sebenarnya. Itu contoh pertama. Jadi yang awalnya teman-teman akui sebagai beban sewa pada kas, teman-teman balikan nih AJP-nya seperti apa, lalu teman-teman balikan kembali pada awal tahun sehingga di sini teman-teman mengakui yang harusnya 2,2 itu sewa dibayar di muka, tapi teman-teman mengakui kembali sebagai beban pada awal tahun. Nanti teman-teman baru akui lagi nih bebannya sebenarnya berapa pada saat akhir tahun, pada saat pembuatan AJP. Begitu ya. Oke, sekarang next ke jurnal pembalik berikutnya, pendapatan diterima di muka. Contoh, pendapatan sewa sebesar 2,4 untuk 6 bulan pada bulan September. Kemudian jurnalnya, pada saat teman-teman buat jurnal nih, untuk yang langsung mengakui dengan pendekatan laba rugi, teman-teman akan langsung membuat yang namanya jurnal kas pada pendapatan sewa. Karena di sini teman-teman langsung mengakui sebagai pendapatan. Teman-teman tidak menghitung berapa sih sebenarnya deposit teman-teman untuk pendapatan sewa tersebut. Oke, pada saat AJP, teman-teman buat nih, oh ternyata
pendapatan sewa saya di bulan September hingga Desember itu sebenarnya dikurangin antara 2,4 dikurangi 800.000. Berapa totalnya? Hanya sebesar berapa tuh? Oke, sebesar 1,6 ya. Oke, jadi sebenarnya pendapatan sewa teman-teman yang diakui di tahun 2017 hanya 1,6. Sisanya 800.000 teman-teman akui sebagai sewa diterima di muka. Itu kan AJP-nya. Terus jurnal pembaliknya bagaimana? Ya teman-teman tinggal balik aja lagi. Sewa DDM di debit, pada pendapatan sewa di kredit. Artinya apa? Pada saat awal Januari tahun 2018, teman-teman mengakui kembali nih pendapatan sewanya yang sebesar 800.000. Nanti akan teman-teman hitung kembali nih sebenarnya berapa sih real pendapatan sewa teman-teman di akhir tahun setelah teman-teman membuat yang namanya AJP-nya. Gitu ya. Jadi kalau untuk jurnal pembalik tinggal teman-teman balik dari AJP-nya saja. Yang penting teman-teman harus tahu cara bikin AJP-nya. Baru ntar setelah awal tahun teman-teman tinggal balikan. Tapi ingat, tidak semua AJP bisa teman-teman balikan. Yang bisa teman-teman balikan hanyalah dengan menggunakan metode seperti ini tadi. Yang AJP-nya ialah sewa dibayar di muka pada beban. Kemudian AJP yang kedua ialah pendapatan sewa pada sewa DDM. Ini bisa teman-teman balik. Tapi kalau selain ini teman-teman nggak bisa balik. Jadi harus teliti ya, kapan dibalik, kapan enggak. Contoh berikutnya, beban yang belum dibayar. Maksudnya ini beban yang masih harus dibayarkan. Contohnya kayak beban gaji atau beban-beban lainnya. Contoh nih teman-teman punya beban yang masih harus dibayar sebesar 1,7 untuk karyawan, penjualan 1,5 untuk karyawan bagian kantor. Nah, ini akan dibayarkan di bulan depan, tanggal 4 Januari. Maka AJP di akhir tahun adalah beban gaji pada utang, ya kan? Beban gaji pada utang. Tinggal di breakdown aja tuh, beban gaji bagian penjualan berapa, beban gaji bagian karyawan berapa. Terus di bagian kreditnya utang gajinya berapa. Nah, pada awal bulan teman-teman buatlah nih yang namanya jurnal pembalik. Jadi di awal tahun teman-teman istilahnya membalikkan nih dari yang awalnya beban pada utang, teman-teman balikan lagi nih utang pada beban. Baru nanti pada saat tanggal 4 Januari, teman-teman bikin yang namanya jurnal pembayarannya. Yaitu beban gaji pada kas. Ini pada saat teman-teman pada saat teman-teman sudah membayarkan gajinya. Tapi kalau di awal tahun teman-teman mau bikin jurnal pembalik biar teman-teman istilahnya menghapuskan hutangnya, tinggal dibalik saja dari AJP nih, beban gaji pada utang teman-teman balikkan menjadi utang pada beban gaji. Baru pada saat pembayaran teman-teman bikin beban gaji pada kas. Ini berlaku untuk biaya yang masih harus dibayar, bisa dibikin jurnal pembaliknya. Kayak apa lagi nih yang bisa dibalik-balik? Pendapatan yang belum diterima. Contohnya apa? Teman-teman punya namanya pendapatan bunga, tapi teman-teman belum dapat, makanya teman-teman catat sebagai piutang pada pendapatan. Piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 600.000. Oke, sebentar, maaf ada yang masuk WA. Nah, terus kemudian pada awal tahun teman-teman tinggal dibalikan aja lagi. Pendapatan pada piutang. Nih, tinggal dibalikan aja lagi. Lalu pada saat teman-teman menerima pendapatannya, baru teman-teman bikin jurnalnya, yaitu kas pada piutang. Karena di sini teman-teman sudah menerima uangnya, makanya piutangnya hilang. Nah, jadi itu ya, tidak semua jurnal, tidak semua akun bisa dibalik-balikan. Yang bisa dibalikan hanya tadi. Apa tadi? Waktu awal, kita ulang dari atas ya. 1 ialah biaya dibayar di muka yang bisa teman-teman balik menjadi menggunakan jurnal pembalik, tapi hanya untuk yang menggunakan metode ikhtisar laba rugi, pendekatan laba rugi, bukan pendekatan neraca. Terus yang kedua ialah pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ialah biaya yang masih harus dibayar. Kemudian yang terakhir ialah pendapatan yang belum diterima. Ingat, hanya ini saja yang bisa teman-teman balikkan menjadi jurnal pembalik. Selebihnya tidak bisa. Maka pada saat mau membalik teman-teman harus teliti dan cermat.